Coba yang di kelas yang membawa HP, teman-temanmu di kode di grup bahasa Indonesia, ya segera bergabung begitu, karena di sekolah sudah pukul 7.30. Bunike sudah nantikan mereka di grup 7C bahasa Indonesia 7C. Ya, terima kasih. Sudah ya. Halo, selamat bergabung anak-anak. Mutiara, Christian, Satria, ya. Apakah bisa mendengar suara Bunike? Bisa, Bu. Puji Tuhan. Ya, sip, puji Tuhan. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Ini kalian bisa lihat teman-temanmu yang ada di kelas. Yang ada di kelas tolong lambai-lambai dong. Nah, itu semua melambai-lambai ya. Semua dong lambaikan tangan, yuk, biar semuanya lihat. Nah, ya. Semangat sekali. Sayang ya untuk kelompok 1 tidak ada kesempatan ini ya dengan Bunike blended ya ke sekolah ya nak ya. Untuk kelompok 1 ketemunya dengan Bunike melalui Zoom terus ya, PJJ kan. Nggak apa-apa lah ya, yang penting semangat ya. Semangat ikuti kegiatan. Ayo Sela, Faren, Pasko, Ditya, perlihatkan wajahmu. Kamera dinyalakan. Ya, terima kasih Sela. Ditya, Pasko, Faren. Silakan dinyalakan dulu. Faren, Jeff. Ya, dinyalakan yuk. Kameranya dinyalakan dulu. Satu, dua, tiga, 9. Baik, yang berada di rumah kita tunggu dulu. Selamat bergabung. Buku tugas, buku paket dipersiapkan yang di rumah. Baik, karena tadi yang berada di rumah itu belum berdoa pembukaan, sedangkan yang di sekolah sudah ya, karena memang doa sentral itu diawali duluan dibanding Zoom kita, maka tidak ada salahnya kalau kita memimpin atau membuka kegiatan pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa sambil menunggu atau menantikan teman-temanmu yang berusaha bergabung. Minta tolong untuk Sela, Daren, Dev, kamera dinyalakan dulu. Ya, kamera dinyalakan. Kita akan berdoa. Tidak apa-apa ya anak-anak yang di sekolahan ya. Ya, yang di kelas, kasihan ini di rumah. Karena memang kita mengawali doa lebih duluan ya, seperti itu. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semuanya, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini.
Tuhan Yesus berkati semua anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang sekarang ini sedang melaksanakan pembelajaran blended, baik siswa yang ada di kelas maupun juga yang sekarang ini ada di rumah untuk mengikuti pembelajaran melalui PJJ. Berkati kegiatan ini, semoga kami bisa mendapatkan manfaat yang baik. Berkati juga kami dengan kesehatan, dengan semangat yang tinggi, dan juga dengan dalam perlindungan-Mu. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kemarin ya tentang apa? Teks fantasi? Ya, teks laporan hasil observasi. Kemarin kita sudah memperhatikan berapa teks? 2, betul. Yang pertama berjudul apa? Yang di rumah bisa mengikuti loh ya, bisa ikut menjawab loh yang di rumah. Yang pertama teksnya berjudul apa kemarin? Ya, hutan bakau. Yang kedua museum. Baik, terima kasih. Ini Daren dan Tasya, yuk wajahnya diperlihatkan, nak. Ya, terima kasih Daren. Tasya, ayo kita ambil gambar yuk. Tasya, Ditya, Dev. Baik, kita ambil gambar dulu yang dengan Bunike. Sela, wajahmu diperlihatkan, nak. Wajahmu, ya. Paske kamera. Ya, terima kasih ini Ditya sudah membuka kamera. Tasya, Dev. Silakan, saya tunggu 1 detik. Ya, terima kasih. Tasya, yuk. Kita ambil gambar dulu. Pertama dengan Bunike, yang kedua nanti dengan temanmu yang satu kelas. Bunike pengen format utuh. Jadi Tasya ini wajahnya mohon diperlihatkan. Ayo. Baik ya. 1, 2, 3. Baik, saya save dulu. C. Baik, sekarang dengan yang ada di kelas. Ya, yang ada di kelas. Tasya tetap nggak mau dinyalakan nih kameranya. Persiapkan diri anak-anak. Wajahnya Dev, paske Dev. Paskan wajahmu Dev. Kameranya, ya sip. Siap ya, saya ambil gambarmu ya. 1, Sela, wajahmu mana Sela? Nah. Nah, yuk. 1, 2, 3. Baik, saya save dulu. Lima. Baik, Bunike izin share screen ya anak-anakku. Mohon maaf ya, yang di kelas bukan berarti tidak diperhatikan ya, karena ini memang harus 2 ini. Kalau Anda bisa melihat saya atau layar, kalau mereka kan tidak bisa ya, kasihan. Mereka bisanya lihat Anda semuanya di sini. Baik, Bunike izin share screen. Apakah yang di rumah bisa melihat share screen dari Bunike? Bisa, Bu. Puji Tuhan. Ini saya ganti dulu. Hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Ya. Kompetensi dasar yang akan dicapai
Ya, ini mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi, mengidentifikasi ya yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Maka kemarin kita sudah mengawali dengan kegiatan membaca ya seperti itu untuk bisa mengidentifikasi. Indikator pencapaian. 1. Menentukan pengertian teks laporan hasil observasi. Bagaimana kita bisa menentukan pengertian kalau tidak tahu bentuknya, ya Pak ya? Seperti itu. Maka kita kemarin mencoba mengenal dulu ya teks observasi itu seperti apa. Yang kedua, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca. Kalau sudah kenal, kemarin sudah baca bentuknya seperti itu, kita bisa menentukan cirinya. Ya seperti itu. Sudah ketemu bunyi ke dulu. Ya toh? Sudah ketemu bunyi ke dulu. Kemudian Anda memiliki kesan. Karena sudah kenal, maka kamu bisa menentukan, oh bunike itu pengertiannya. Kalau buku pengertian ya. Kalau teks pengertian. Oh bunike itu adalah guru bahasa Indonesia aku di kelas 7. Ya kan seperti itu ya. Nah, kemudian ciri-ciri. Nah, cirinya apa? Ya, seperti itu. Perempuan, ya. Tingginya 150-an, ya kan? 100, saya tidak sampai 160 saja. Saya itu hanya 158 atau 57 juga itu. Tidak sampai 160. Kemudian berambut pirang, ya, bermata coklat. Kalau Anda memperhatikan mata saya, ya, seperti itu coklat mata saya, seperti itu. Karena memang saya ada keturunan dari Belanda, ya, kakek saya, seperti itu, ya. Maka kalau rambut itu memang berbeda dengan orang Indonesia asli. Sebenarnya saya itu asli Indonesia, tetapi karena ada keturunan jadi mungkin ya kecipratan ya seperti itu. Itu ya, ini penampilannya seperti itu. Kemudian kulitnya berwarna putih, misalnya itu ya Mas ya. Itu matanya, aku di mata-mata malah ya. Ya, sipit atau bagaimana, Anda bisa melihat seperti itu. Tahu cirinya, ya kan? Karena sudah pernah melihat orangnya. Sama halnya dengan mempelajari teks. Anda sudah tahu, sudah pernah ketemu bentuk teksnya itu seperti itu loh. Ya, kemarin ada 2 contoh. Ya, hutan bakau, ada museum seperti itu. Nah, teks laporan hasil observasi itu bentuknya seperti itu. Ya. Nah, nanti kita akan lebih mengenal lagi apa itu pengertiannya. Ya, seperti itu. Setelah tahu pengertiannya, tahu bentuknya, menyimpulkan bagaimana atau ciri-cirinya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Pola pikir saya ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mempelajari sesuatu ya begitu dulu, ya tahu dulu bentuknya, diartikan itu apa toh. Kok itu bulat, ada gunaem isinya, ada kumbu. Tahu kumbu? Kacang hijau itu ya. Seperti itu. Ini apa ya ini makanan ini? Ya toh. Nah, kalau dengan ciri seperti itu kita jadi tahu oh itu onde-onde. Ya toh. Tanya mama, ini apa sih mah ini? Kok enak sekali? Ya toh. Seperti itu. Terus oh itu namanya onde-onde. Nah, ketika kamu nanti cerita dengan temanmu, aku kemarin itu diberikan onde-onde sama mamaku. Temanmu loh, onde-onde itu apa? Bentuknya bulat. Ini kan sudah ciri. Bentuknya bulat. Terus digoreng. Di luarnya itu ada ijennya. Ya toh? Ketika dimakan itu agak lengket-lengket ulet gitu ya. Agak ulet gitu karena itu dari ketan. Ya toh? Isinya itu apa? Kacang hijau yang sudah diolah menjadi lembut seperti itu, rasanya manis. Ini sudah termasuk ciri, paham ya? Ya itu. Jadi indikator yang akan dicapai itu adalah antara lain seperti itu. Ya. Kemudian mendaftar kata kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi. Nah, tentu saja memiliki ciri dalam bidang kebahasaan yang membedakan dengan teks yang lainnya. Ya, itu nanti yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran hari ini berarti Anda sebagai peserta didik diharapkan dapat 1, menentukan pengertian. Kalau selesai pembelajaran ini nanti jangan sampai ada anak ketika ditanya teks laporan hasil observasi itu apa toh nak? Ya, sampai rumah ditanya, kamu tadi mempelajari apa di sekolah? Pada saat bahasa Indonesia dengan bunike ya begitu. Nggak mungkin kan Anda mengungkapkan, oh nama guru itu bunike, cirinya seperti ini. Yang ditanya apa, jawabannya apa. Ya seperti itu ya. Kalau itu sebagai ilustrasi awal, monggo lah, tidak masalah. Tetapi ketika pertanyaan itu langsung menjurus, kamu mempelajari apa hari ini di pelajaran bahasa Indonesia? Tentu saja akan bijak kalau Anda menjawab langsung, aku mempelajari teks laporan hasil observasi, mah.
Nah, apa toh nak itu artinya? Nah, ini, ya kan? Makanya tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran ini selesai, Anda diharapkan bisa atau dapat menentukan pengertian teks laporan hasil observasi. Selain itu juga dapat menyimpulkan ciri umum, ya, ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau dilihat, didengar. 3. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi. Tentu saja, kalau Anda sudah menjelaskan tentang pengertian, menyampaikan ke orang tua, itu seperti apa toh, Dek? Teks laporan hasil observasi itu seperti apa toh? Ini loh, Ma. Cirinya kayak gini nih loh, Ma. Contohnya kayak gini nih loh, Ma. Terus lihat, Ma, di dalamnya. Itu bahasa yang digunakan itu juga khas. Nah, ini loh. Ini yang diharapkan. Ya, tidak hanya sekedar Anda masuk, ketemu boneka, membaca buku, gitu, hanya sekedar teori, setelah itu jelas. Jangan. Ingat, kembali lagi, pelajaran bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena bahasa itu adalah kebutuhan manusia. Ya, Pak ya? Bayangkan kalau kita tidak punya bahasa, kita tidak bisa berbahasa. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan sesama kita? Tidak bisa, jangankan dengan orang lain. Dengan orang tua aja tidak bisa berkomunikasi. Ya kan? Maka bersyukurlah ketika kita itu punya bahasa. Bahkan negara-negara tidak semua memiliki bahasa nasional. Ya Pak ya? Ya, yang memiliki bahasa nasional itu hanya beberapa. Begitu ya. Berarti Indonesia itu termasuk hebat karena punya bahasa persatuan, bahasa nasional, ya, dan ini diakui oleh dunia, seperti itu ya. Bahkan banyak warga negara asing yang berbondong-bondong kuliah sekolah di sini untuk memperdalam bahasa kita loh, bahasa Indonesia, ya. Maka ironis ketika orang lain, negara lain mempelajari dengan baik, sedangkan kita sendiri malah tidak tahu menau, tidak mau tahu, ya, seperti itu. Seperti Malaysia, apakah mereka punya bahasa nasional? Tidak, ya. Mereka menggunakan Tagalog kan juga bukan bahasa nasional, itu di sini ya bahasa daerah lah, seperti itu, ya. Dan ini juga diakui oleh dunia bahwa Malaysia itu tidak memiliki bahasa nasional, seperti itu. Walaupun bahasa Inggris itu bahasa internasional atau iya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Anak-anak, kemarin kita sudah membaca contoh laporan hasil observasi hutan bakau. Hutan bakau kemarin kita sudah apa namanya? Sudah cari isinya ya. Bahkan kita sudah mencari isinya. Yang belum adalah tujuannya. Ya Pak ya? Tujuannya. Setelah itu kita juga sudah membaca. Kalau yang ini baru membaca. Untuk yang museum itu kita memang baru membaca. Nah, sekarang ya giliran kita atau giliran Anda untuk mencari atau menentukan isi dari museum ini. Ya Pak ya? Dari paragraf ya kemarin ya. Baik, apakah sudah dicoba dikerjakan di rumah? Sudah ya? Sudah, puji Tuhan. Yang di rumah, halo, apakah mendengar suara Bu Nike? Mendengar, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Supaya kita bisa apa istilahnya bisa saling melihat wajah ya. Ini saya stop share dulu aja supaya kita bisa lebih interaktif. Buka buku paket aja dulu untuk memandu diri di teks museum. Sebentar. Sebentar ya, saya sambil mendokumentasikan dulu. Hari ini 24 oh iya anak-anak ya. Saya memberi kode 23, salah sudah.
Baik, yang di rumah sudah bisa melihat ya. Bentar. Nah, ini ternyata bisa double ini. Museum. Baik. Sekarang saya urutkan dari nomor urut saja. Supaya semua mendapat bagian, mendapat giliran untuk berkomunikasi dengan Bu Nika dan teman-teman. 7C. Saya urutkan dari nomor 1. Nomor 1 itu Anastasia Putri. Anastasia Putri. Paragraf 1. Ya, terima kasih. Paragraf 1 isinya tentang apa? Atau ide pokoknya apa yaitu? Menurut Anda, paragraf 1 ini berisi apa? Salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Salah satu upaya penting dalam apa? Pelestarian sejarah. Dalam pelestarian sejarah. Ada yang berpendapat lain yang di kelas? Nomor urut 2. Asarel. Ide pokoknya apa Asarel? Halo Asarel? Ide pokok paragraf 1. Benedictus Anggoro. Tidak ada. Betania. Tidak menjawab juga. Bonaventura. Ya, Bu. Paragraf 1. Ide pokoknya apa, Nak? Berisi apa itu? Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Ya, betul apa tidak, anak-anak? Betul. Bu. Baik, terima kasih. Jadi di sini berisi tentang, kalau Anda melihat keseluruhan, berisi tentang Museum tempat. pengertian museum. Ya, Pak ya? Ya, pengertian museum. Betul tidak anak-anak yang di rumah? Benar. Betul. Betul ya? Museum adalah, begitu ya? Seperti itu. Berarti paragraf pertama ini penulis ya seperti itu atau pengarang menuliskan tentang atau mengenalkan tentang identifikasi dulu, pengertian dari objek. Ya kan? Yang disampaikan tentang apa? Oh, tentang museum. Ya, seperti itu ya. Berarti pengertian museum itu apa? Ini tolong diperhatikan. Ketika nanti Anda praktik menulis laporan hasil observasi, ya, jangan lupa yang pertama Anda sajikan adalah apa? Pengertiannya dulu, ya. Kamu memberitahukan pengertian tentang objek atau subjek yang Anda bicarakan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Paragraf kedua. Tadi sampai nomor berapa tadi? Sampai siapa tadi ya? Betania. Tadi sampai Betania ya? Sampai saya, Bu. Bonaventura. Baik, sekarang silakan Katarina Mutiara. Paragraf kedua itu berisi tentang apa, Nak? Halo Mutiara, bisa mendengar Bu Nika? Mutiara. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ayo kameramu dinyalakan dulu. Ya. Paragraf kedua berisi apa Mutiara?
Fungsi museum yang utama untuk menyimpan, merawat, dan mengamankan dan memanfaatkan koleksi museum. Berarti tentang Fungsi museum. ya, betul. Semakin jelas ya anak-anak ya. Ya, semakin jelas ya. Paragraf kedua itu adalah tentang fungsi museum. Apa enggak mau ya? Tentang fungsi museum. Mutiara wajahnya diperlihatkan. Nah. Baik, selanjutnya paragraf ketiga. Paragraf ketiga, silahkan Christian Mikael. Iya, Bu. Ya, silakan. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Baik, sebentar. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Berarti ini apa ini? Dengan kata lain bisa kita artikan apa ya? Bisa kita artikan sebagai ya jenis, betul. Jenis-jenis museum. Ya, pada paragraf 3 ini berisi tentang jenis-jenis museum. Baik. Selanjutnya, paragraf keempat. Paragraf keempat, silakan Darel. Darel? Deren, Bu. Oh iya, Deren. Daren apa Daren? Deren. Oh iya, Daren. Silakan Daren. Berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum. Berarti maksudnya apa? Jenis-jenis museum. Masih masuk ke jenis-jenis museum ya, tetapi hanya lebih spesifik ya. Jadi anak-anak tolong diperhatikan ya contohnya ini, supaya nanti ketika Anda menulis sudah memiliki gambaran, ya gambaran bahwa teks laporan hasil observasi itu seperti itu loh, gitu. Baik, dilanjutkan. Nah, kita ganti yang ini. Kita lanjutkan. Paragraf berikutnya. Tadi yang mana? Yang ini ya. Berarti kalau berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum. Berarti ini lebih ke jenis atau lebih ke kedudukan yang berada di kelas. Ini yang ingin disampaikan di paragraf ini lebih pada ke 3 jenisnya atau pada kedudukannya. Kedudukan, ya, pada kedudukan. Berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum. Jadi museum nasional itu yang pertama, kemudian yang kedua museum provinsi, yang ketiga museum lokal. Ini lebih pada cenderung pada kedudukannya. Ya, seperti itu. Kalau yang di sini, yang di paragraf sebelumnya, itu berdasarkan koleksi dan kedudukan. Ya, kan? Jadi sama-sama jenis, tetapi lebih spesifik. Ya, Pak ya? Lebih spesifik, seperti itu. Nah, itulah teks laporan hasil observasi. Ya. Namanya saja hasil observasi. Berarti butuh pengamatan tidak? Butuh pengamatan tidak? Butuh, Ya. Pinter, ya, butuh, seperti itu. Nah, ya, silakan diambil. Kita lanjutkan. Nah, sekarang paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya, silakan Rafael.
Benda-benda yang dikoleksi di museum. Ya, betul. Benda-benda yang dikoleksi di museum. Apakah ada yang masih ketinggalan mencatat? Ada yang masih ketinggalan? Tidak ada? Baik. Yang merasa ketinggalan silahkan beritakan Bu Nike. Saya bukakan slide. Saya bukakan slide-nya lagi. Ketinggalan di bagian apa? Gitu. Salah. Mencetnya kok masuknya salah saya sebentar di sini. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Yang di kelas ada yang bertanya? Oh, saya tadi dengar, saya kira ada yang bertanya. Berarti kita sekarang menuju pada tujuan. Kalau kemarin tujuan yang pertama, teks pertama kan juga belum ada ya? Belum kita bahas kemarin. Ya baik. Kalau kembali lagi pada yang teks pertama. Jangan yang musim dulu. Hutan bakau. Silakan, hutan bakau. Siapa yang mau mencoba? Tujuannya apa? Di situ sudah ada tuh pertanyaannya. Siapa yang mau mencoba? Tujuan dari teks laporan hasil observasi hutan bakau adalah yang di sekolah, ada yang mau mencoba menjawab? Yang di kelas, tujuannya apa ini? Yang di rumah? Yang di rumah? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Satria. Oh iya, Satria, sebentar, saya pin kamu dulu. Baik, Satria, bagaimana? Tujuan teks laporan hasil observasi adalah memberi gambaran kepada pembaca tentang hutan bakau. Memberi gambaran. Gambaran itu termasuk deskripsi atau teks laporan hasil observasi ya, anak-anak? Ada yang lain? Terima kasih Satria, sudah berani mencoba menjawab ya. Ayo yang lain. Ya, yang di kelas saya jangan mau ketinggalan aktif dengan seperti yang di rumah. Acung tangan dulu. Saya kok dengarnya gemeng itu. Tujuh C. Ayo, yang hutan bakau ini tujuannya apa kira-kira? Anda boleh membaca-baca dulu, ya, cari. Ini kok keterangannya di buku itu apa ya? Memang tidak ada sih, kalau keterangan lengkapnya tidak ada, tapi Anda bisa mencoba menalar. Apa ya? Kalau tadi Satria mengatakan menggambarkan. Kalau menggambarkan itu cenderung teks apa? Ayo, kemarin kita sudah mempelajari loh. Betul, siapa tadi yang menjawab? Siapa namamu, Mbak? Email. Ya, bagus. Kalau menggambarkan itu cenderung pada teks deskripsi. Sedangkan ini adalah teks laporan hasil observasi. Silakan buka-buka bukumu dulu. Ya.
Ada yang mau mencoba? Baca-baca buku tidak apa-apa. Itu ada enggak? Dulu itu. Tidak apa-apa, dibaca dulu. Siapa yang sudah menemukan? Memberikan informasi tentang hutan bakau. Memberikan informasi tentang hutan bakau. Terima kasih, Baren. Ada yang lain? Iya, Mbak. Untuk mengenal hutan bakau. Ada yang lain? Untuk mengenal itu kalau kita membaca ya. Begitu. Kalau teksnya sendiri, tujuannya adalah untuk apa? Semakin menggemaskan ya. Apa? Pada saat Anda membaca, setelah membaca itu kita merasa jelas enggak? Ya toh? Nah, berarti tujuannya adalah apa? Memberikan penjelasan ya secara sudut pandang ilmu. Sudut pandang ilmu seperti itu. Tentang apa? Tentang hutan bakau. Demikian juga museum. Tentang museum. Memberikan penjelasan dari sudut pandang ilmu, bukan pendapat orang. Paham ya? Jadi kalau kamu nanti cari definisi hutan bakau itu apa, ya sudah dijelaskan di sini. Berdasarkan sudut pandang ilmu, bukan pendapat orang. Paham ya? Museum itu sudut pandang ilmu. Jadi ini ilmiah, secara ilmu. Bisa dipahami anak-anakku? Baik, terima kasih. Karena sudah bel, ya meskipun waktu kita masih 10 menit, tetapi 10 menit itu memang digunakan untuk pelajaran yang lain, ya seperti itu ya. Maka dari itu, mari kita tutup dengan doa, supaya tidak menghambat guru pelajaran yang lain. Dan setelah ini Bunika juga akan berpindah tempat, ya begitu. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak di surga, terima kasih atas berkat karunia-Mu, sehingga pelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh rencana hidup kami dan semua kegiatan hari ini. Semoga Engkau juga memberkatinya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang di rumah juga ya. Dadah ya. Ya, sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Dadah semuanya. Dadah. Oh, ini saya ini kok ya. Enggak apa-apa. Dadah ya. Ini tampilannya wajahnya teman-temanmu enggak apa-apa. Saya tutup ya anak-anakku ya. Bunika akan berpindah kelas dulu ya. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.